Sok on cam. Biar biar kerasa gitu ya vibes belajar di kelas. Kelas online. Oke, bentar kita share screen dulu. Ntar nyari timer dulu. Timer. Gimana nih? Kemarin baru Lebaran pada pada lihat potong sapi nggak? Kenapa ya lihat sapi selalu jadi tontonan menarik? Padahal cuma motong ya. Oke, kita share screen. Bentar. Ya, ini udah ada 5 soal. 5 hmm, bisa dibilang kayaknya bakal selalu ada gitu di setiap ujian. Paling ya beda beda pertanyaan aja gitu, bentuk-bentuknya tapi dasarnya itu sama. Oke. Sini ada berapa orang sih tadi? Coba ada jadi banyak. 11, 10 berarti ya. Ada 10. Oke, 10 orang. Kita coba dari nomor satu nih ya. Nah, ini tuh pertanyaan yang eh teori sebenarnya paling gampang sih. Tapi kalau kalian nggak tahu, ya pasti cuma bisa nebak-nebak gitu. Oke, coba nih ya. Wih, gede banget. Dikasih waktu 1 menit kali ya. Harusnya 1 menit bisa tahu. Ini kalian kalau udah hatam ya, soal ini tuh kayaknya 10 detik loh bisa. Cepet banget ya. Oke, coba nih ya. 1 menit. Yang udah bisa jawab langsung komen atau on mic. Boleh. Nanti baru nih. Kalau udah, baru kita bahas. Ada pertanyaan, ditanyain. 1 menit deg-degan gitu. Oh iya, kita belum perkenalan ya. Ya udah, ntar habis ini deh perkenalan. Main mulai-mulai aja ya. Oke, 5 detik lagi. Nah, waktu ini ke share screen kan si ini ya. Oke, waktunya habis kok nggak ada ininya ya. Oke, sok siapa yang bisa jawab soal ini? Apakah ada yang bisa sifat periodik unsur alkali dan alkali tanah dari atas ke bawah? Apa nih? Ada yang bisa jawab? Kalau nggak ada, ditunjuk sih. Siapa ya? Pengen Audrey deh, Audrey. Dre, apa Dre? Kira-kira jawaban ini. Dapat lah. Apa nih? Dre, Audrey, Audrey. Audrey, apakah kamu ada di sana? Harus ada dong. Jangan nggak ada. Ya, siapa dong? Yang tadi jawab di chat deh, Lia. Nanti pada takut jadi jawab di chat ya. Ntar ditunjuk. Lia, Lia. Apa Lia? Kira-kira jawabannya. Apakah A, B, C, D, atau E? Ini sifat periodik unsur. Golongan alkali dan alkali tanah. Gimana? Nih kita nggak masuk hitungan dulu ya, pemanasan. Awal-awal pemanasan.
Oke, berarti belum ada yang jawab. Berarti belum, belum bisa nih ya. Oke. Nih, ada satu apa ya? Satu cara yang bisa bikin kalian cepat ngerjainnya. Nah, itu ini nih. Kalian bikin tabel gini nih. Set. Nah, nah ini bakal bikin gampang banget nih. Nah, terus di sini tuh huruf vokal. Nah, vokal itu kan A, I, U, E, O kan. A itu afinitas. I itu ionisasi. A, I, U, E. Nah, elektronegativitas. Elektronegativitas. A, I, U, E, O. Oh, dah. Nah, kalau di sini dia konsonan. Kayak misalkan jari-jari. Jari-jari. Terus, udah ini aja yang wajib diingat. Nah, udah deh, udah kayak gini. Oh ya, maksud dari panahnya tuh gini. Kalau yang di sini nih, dia itu makin ke kanan dan makin ke atas, itu dia makin besar nilainya. Dan sebaliknya, berarti kalau afinitas, ionisasi, dan elektronegativitas ini makin ke kiri dan makin ke bawah, itu berarti makin kecil. Nah, kalau jari-jari, berarti dia ke kiri dan ke bawah bakal makin besar. Gitu. Nah, udah deh. Udah gini, udah kita beres bikin ini. Tinggal kita identifikasi satu-satu. Mulai dari A ke elektronegatifan. Berarti kan E ya. Nah, alkali dan alkali tanah itu kan dia golongan satu A dan 2A. Nah, yang ditanya dari atas ke bawah. Nah, dari atas ke bawah. Kalau yang A, elektronegatif, dari atas ke bawah. Nah, lihat di sini nih. Elektronegativitas itu kalau dari atas ke bawah dia bakal makin kecil. Nah, berarti ini salah. Salah. Yang ionisasi. Ionisasi di sini dari atas ke bawah katanya makin kecil. Nah, ini berarti benar. Nah, titik leleh. Kalau titik leleh nggak tahu, kalian boleh skip dulu. Sifat basa nggak tahu juga. Nah, kalau sifat basa, nah basa atau asam itu kan nggak ditentuin dari tempat dia di mana ya. Dia ditentuinnya oleh pH. Jadi ini nggak nyambung nih. Makin basa atau makin asam. Terus jari-jari semakin kecil. Nah, jari-jari itu kan justru dari atas ke bawah dia makin besar. Jadi ini salah. Nah, kalau kalian udah dapat yang benar ya udah berarti ini pasti salah juga. Gitu. Jadi jawabannya yang B. Gitu gimana? Gampang kan kalau pakai ini lebih simpel jadi identifikasinya. Jadi ya kalau dikasih 1 menit kalau pakai ini pasti nanti bisa jawab. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak nih? Sebelum kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, Erika udah ngacung. Apa nih? Nanya apa? Erika tuh udah on mic tapi nggak ada suaranya deh. Di kalian ada suaranya nggak? Kok di sini nggak ada ya? Nggak ada juga. Iya, Erika nggak ada suaranya. Mic-nya kali mic-nya. Atau di chat deh, boleh di chat. Ditungguin, tenang, ditungguin. Ya, kita nyantai ya. Kalau mau minum, minum. Makan, makan. Yang penting kertas dan pulpen ada. Biar ikutan gitu.
Tolong diulangin yang tanda panah. Oke, boleh. Kirain Erika yang ngechat. Oke, kita ulang. Nah, ini tanda panahnya. Dilihat lihat posisi dari si hurufnya yang mau kita cari. Nah, kalau vokal kan kita taruhnya di sini nih. Nah, terus konsonan kayak jari-jari kita taruhnya di sini. Nah, kita lihat panahnya. Maksud dari panah ini artinya afinitas, ionisasi, dan elektronegativitas dia makin ke kanan dan makin ke atas, maka nilai dia itu bakal semakin besar. Tuh. Pokoknya kalau dari bawah ke atas, dari kiri ke kanan, nilainya dia itu bakal makin besar. Nah, pokoknya tanda panah ini, di ujung ini nih, nandain kalau nandain arah kemana dia akan semakin besar. Nah, ini kan tanda panahnya ke kanan. Berarti afinitas, ionisasi, dan elektronegativitas makin ke kanan ini, dia nilainya bakal semakin besar. Nah, kalau kebalikannya, yang ke kiri dan ke bawah nih, nilai dari elektronegativitas itu bakal semakin kecil. Jadi pokoknya dilihat nih posisi mereka ada di mana. Kalau jari-jari, nah jari-jari kan posisinya di sini. Nah, berarti dia makin ke kiri dan ke bawah, nilainya itu bakal makin besar. Gitu. Gitu. Jadi siapa? Ingrid Patricia. Patricia, gimana? Udah jelas atau belum? Kalau belum nggak apa-apa. Oke. Erika gimana Erika? Ini masih masih raise hand. Mau nanya apa nih? Atau kepencet jangan-jangan. Tapi tadi kan on mic jadi sekarang di unmute harusnya tahu dong. Oke deh. Nanti Erika. Oh ini. Afinitas itu apa? Lupa. Oke. Afinitas itu. Oke kita jelasin ya. Kalau elektronegativitas itu dia daya daya ikat ya. Daya ikat suatu unsur dengan unsur lain. Kayak misalkan HF, misalkan HF. Nah, H itu kan kalau nggak salah nilai elektronegativitasnya itu 1. Terus F itu nilai elektronegativitasnya 4. Nah, nanti dilihat nih, karena ini selangnya jauh, dari 4 ke 1 kan lumayan jauh. Nah, berarti ikatan yang bakal terjadi antara H dan F itu bakal kuat. Gitu. Jadi apa ya definisi elektronegativitas itu ya gitu. Daya ikat suatu unsur dengan unsur lain. Kalau ionisasi itu dia nilai nilai minimum energi suatu unsur untuk melepas elektronnya. Nah, kayak misalkan apa ya? CL, CL kali ya, CL. CL itu kan 17 ya. Artinya 287. Nah, energi ionisasi itu adalah energi buat melepas ini nih. Nah, jadi nanti ada energi ionisasinya. Untuk ionisasi pertama dia berapa, ion 2 berapa sampai ion 7. Nah, semakin kuat ikatannya, maka semakin besar juga nilai minimum energi yang harus dikeluarkan. Gitu. Jadi ion kelapa itu bakal gede banget karena dia udah stabil.
Gitu. Jadi nilai minimum ya. Terus afinitas. Kalau afinitas itu apa ya afinitas itu ya? Eh, Afinitas itu nilai eh, perubahan energi yang terjadi ketika suatu elektron diterima oleh suatu unsur. Gimana ya? Afinitas elektron tuh. Gampangnya tuh jadi misalkan apa ya? Ada transfer elektron misalkan ya dari HCl misalkan ya. HCl itu satu. Nah, ini kan kalau kita gambar jadi gini ya. Nah, terus perubahan yang dimaksud itu adalah jadi kan kalau kita mau transfer elektron kan pasti ada energi yang dikeluarin kan. Nah, jadi perubahan energi itu apa ya maksudnya ya? Terus gimana ngejelasinnya ya afinitas tuh? Hmm, oh ini aja pakai contoh ini. Misalkan apa termokimia ya, termokimia. Nah, termokimia itu kan kalau ada A tambah B menjadi BC, itu kan nanti ada delta H-nya kan. Nah, sama dengan misalkan, bentar, kita geser dulu. Nah, minus 72. Nah, kalau dibalik dari BC, ini kan tadi pembentukan ya, pembentukan, kok BC sih? AB salah. A tambah B menjadi AB. Nah, delta H-nya itu minus 72. Nah, kalau dibalik, AB pengen diurai lagi jadi A tambah B, itu maka delta H-nya bakal jadi plus 72. Jadi gitu perubahan energi ketika suatu unsur bereaksi. Dalam kasus ini pembentukan dan penguraian. Nah, gitu untuk afinitas elektron. Sudah jelas. Oke. Oke, kita lanjut nih ya. Lanjut nomor 2. Ada yang tanya lagi nggak? Oke. Nah, ini juga kan sering nih ya. Suka ada nih. Oke, coba kalian kerjain 3 menit deh. 3 menit. Sini 3 menit ada nggak? Nih, ada 3 menit. Oke, cobain dulu ya. 3 menit dari sekarang. Biar kita sama-sama ngitung nih. Dihalangin bentar. Nah, biar kelihatan deh timernya. Nah, 3 menit. Yuk, dicoba. 2 menit lagi. Reaksi spontan. Nah, harus ingat tuh. Reaksi itu bakal terjadi secara spontan ketika. Ketika apa?
Itu sering tau di ujian keluar yang kayak begini-gini. Cell phone. Udah lama banget nih nggak pernah menyentuh soal-soal kimia lagi. Jadi nanti kalau ada salah, tolong dikoreksi ya. Apa-apa, kita sama-sama belajar. Yuk, dikit lagi nih. 15 detik lagi.